Manchester United ingin merekrut Liam Delap, Matheus Cunha, dan salah satu dari Antoine Semenyo atau Bryan Mbeumo. United telah menanyakan tentang Bryan Mbeumo kepada Brentford, dan juga menanyakan Semenyo kepada Bournemouth. United melihat Mbeumo sebagai opsi di salah satu dari dua peran nomor 10. Mereka juga telah melihat Eberechi Eze dan Xavi Simons. Dengan merekrut Mbeumo bersama Cunha, akan menjadi pernyataan yang sangat besar. Mbeumo menjamin gol di semua area. Dia dapat memanipulasi ruang melawan pertahanan yang mapan, menyelesaikan satu sentuhan di kotak penalti, mengisolasinya satu awan satu dan dia dapat mengarahkannya ke tiang jauh, atau menariknya kembali ke tiang dekat. Unggul dalam transisi juga. Memiliki Bruno, Cunha dan Mbeumo dalam tim akan menjadi dukungan besar bagi siapapun striker MU. Manchester United sangat membutuhkan penyerang tengah yang andal musim panas mendatang. Menurut jurnalis top Ben Jacobs, Liam Delap muncul sebagai target pilihan bagi United. Meskipun ada rumor yang mengaitkan mereka dengan Victor Osimhen dan Victor Gyökeres, hierarki klub dilaporkan melihat Delap sebagai opsi yang lebih murah. Striker Ipswich Town berusia 22 tahun, yang merupakan lulusan Akademi Manchester City, dihargai sekitar 30 juta pound, angka yang jauh lebih sesuai dengan anggaran United, terutama jika mereka juga mengincar Matheus Cunha dari Wolves, yang bandrolnya lebih dari 2 kali lipat harga Delap. Menurut Ben Jacobs, secara finansial tidak layak bagi Manchester United untuk merekrut Matheus Cunha dan Victor Osimhen di jendela transfer yang sama, tetapi perekrutan ganda untuk Cunha dan Liam Delap tetap menjadi kemungkinan yang realistis. Amorim dilaporkan menganggap penyerang Ipswich Town berusia 22 tahun, Liam Delap, sebagai prioritas utamanya untuk posisi striker. Mengapa Amorim sangat tertarik kepada Delap? Profil Delap sangat sesuai dengan tipe penyerang yang biasanya digunakan Ruben Amorim, cepat, agresif dalam situasi menekan, dan sangat lincah. Secara taktis, Delap dapat dengan mudah masuk ke formasi 3-4-3. Delap telah mencetak 12 gol dari 9,02 XG musim ini di Liga Primer. Ia sedikit seperti Alan Shearer, dalam artian bahwa ketika ia menerima bola, ia ingin melepaskan tembakan pada setiap kesempatan. Salah satu kekuatan terbesarnya adalah menciptakan tembakan dari jarak yang sangat kecil, tetapi Delap menunjukkan kekuatan penggunaan tubuhnya yang hebat. Delap bahkan tidak melihat ke arah gawang, berbalik sebelum melepaskan tembakan cepat untuk melepaskan tembakannya. Tembakan cepat itu mengejutkan kiper. Kedengarannya sederhana, tetapi lebih banyak tembakan biasanya menghasilkan lebih banyak gol. Pergerakannya hampir selugas Thierry Henry. Kualitas dan konsistensi pergerakannya sangat bagus. Bagaimana ia bergerak di belakang bek tengah, sebelum meminta umpan, lalu menerobos sisi buta bek, yang hanya melihat pergerakan ketika sudah terlambat. Waktu lari dan umpannya sempurna, gerakan cepat dari Delap sangat bagus. Dia memiliki bakat alami untuk mencium gol. Dia memiliki sentuhan pertama yang bagus, mampu bermain dengan kuat dengan membelakangi gawang, dan mampu menjadi target man ketika kipernya melakukan umpan panjang. Sesuatu yang seringkali gagal dilakukan Højlund. Ruben Amorim akan kembali merotasi starter 11 MU saat menjamu West Ham di Liga Primer. Altay Bayindir bisa masuk menggantikan Andre Onana sebagai starter di laga ini. Amorim ingin mengatur menit bermain Leny Yoro dan Harry Maguire menjelang final, dan keduanya menyelesaikan 90 menit pertandingan pada hari Kamis. Tyler Fredrickson akan menjadi starter ketiganya di tim senior, dan Victor Lindelof yang meninggalkan lapangan pada menit ke-81 di leg kedua, dapat mengisyaratkan peran sebagai starter 3 hari kemudian. Luke Shaw bermain selama setengah jam lagi pada hari Kamis. Jika Matthijs de Ligt absen di final,
pemain Inggris itu berpotensi menjadi starter melawan Spurs dan membutuhkan lebih banyak menit bermain sebelumnya. Di tengah rasanya kuartet Dorgu, Ugarte, Maino, dan Amas akan kembali jadi starter. Amat tampil gemilang di bangku cadangan dalam kemenangan 4-1 pada hari Kamis, dan ia akan menambah beban kerjanya lagi di akhir pertandingan dengan tujuan untuk kembali ke tim melawan Chelsea. Mason Mount menikmati pertandingan terbaiknya sebagai pemain United saat ia mencetak 2 gol melawan Athletic beberapa hari setelah mencetak gol di Brentford. Amorim harus memainkannya sebagai starter untuk mencoba dan mempertahankan momentum. Shido Obi bisa saja menjadi starter pertamanya di Old Trafford, tetapi Rasmus Højlund sendiri telah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan, dan Setan Merah akan membutuhkannya untuk tampil percaya diri di final. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, sedang mempertimbangkan dengan serius apakah akan memasukkan Enzo Cannabich dalam rencana tur pramusimnya. MU berhasil mencapai kesepakatan untuk mendatangkan remaja Le Havre itu ke Old Trafford menjelang jendela transfer yang resmi dibuka. Ahli taktik asal Portugal itu sangat ingin mengamankan bakat-bakat baru sejak ditunjuk sebagai penerus Erik ten Hag, dengan Patrick Dorgu yang berusia 20 tahun menjadi akuisisi termahal di masa pemerintahannya. Aiden Heaven juga didatangkan di pertengahan musim berkat kepindahan senilai 1,5 juta pound dari rival Liga Primer Arsenal. Amorim memberi indikasi bahwa ia siap memberi beberapa pemain muda Manchester United yang paling berbakat kesempatan untuk mengklaim tempat di skuad senior. Cannabich dapat terlibat dalam rencana tur pramusim Manchester United karena Amorim tergoda untuk menghadiahinya dengan kesempatan awal untuk merasa menjadi bagian dari skuad. Diharapkan Cannabich memperoleh pemahaman tentang lingkungan yang mereka coba bangun di Old Trafford saat persiapan dilakukan untuk musim 2025-2026. Penyerang berusia 18 tahun itu akan resmi bergabung dengan Setan Merah pada musim panas karena kesepakatan telah disetujui dengan klub Ligue 1 Le Havre dan dia bersiap untuk menandatangani kontrak 5 tahun yang mencakup opsi untuk diperpanjang 12 bulan lagi, dan ada keinginan untuk memberinya kesempatan untuk segera membangun ikatan dengan rekan setim barunya. Dua raksasa Premier League, Chelsea dan Manchester United, dikabarkan tengah membidik Juan Hernandez Torres, talenta muda menjanjikan dari tim Juvenil A. Pemain muda asal Spanyol ini telah menarik perhatian para pencari bakat Eropa berkat performa impresifnya di level junior. Menurut laporan dari Sky Sports Real, kedua klub elit Inggris itu mempertimbangkan serius untuk mengaktifkan klausul pelepasan Torres yang bernilai 6 juta euro yang akan berlaku saat sang pemain menginjak usia 18 tahun pada bulan Juli mendatang. Juan Hernandez Torres dikenal sebagai gelandang serang kreatif dengan visi permainan dan kemampuan dribble yang luar biasa. Dengan usianya yang masih sangat muda, ia dianggap sebagai salah satu prospek paling potensial di Akademi Sepak Bola Spanyol saat ini. Langkah ini menandai pendekatan agresif Chelsea dan MU dalam berburu bintang muda masa depan, mengikuti strategi jangka panjang dalam membangun skuad berkelanjutan. Kehadiran dua klub besar ini diyakini akan mempercepat keputusan pemain dan klub asalnya, karena minat tersebut bisa membuka jalan bagi karir profesional yang lebih cepat di level tertinggi. Hernandez Torres, yang dianggap sebagai salah satu prospek paling menarik di Catalonia, sebagai bagian penting dari tim Barca U19 yang memenangkan Liga Pemuda UEFA. Ia tampil 10 kali dalam kompetisi tersebut musim ini, mencetak 2 gol, termasuk gol kemenangan di semifinal melawan AS Alkmaar. Hernandez Torres tampaknya akan segera melakoni debut seniornya di bawah asuhan Hansi Flick yang telah mempercayai banyak produk La Masia di musim pertamanya di Barcelona.